Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita, nikmat iman dan nikmat Islam utamanya, serta nikmat usia, nikmat umur, dan nikmat kesempatan. Sehingga pada Ramadan yang insya Allah yang ke-15 ini, di tahun 1442 Hijriah, kita masih bisa melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan apa yang telah kita kerjakan, baik ibadah yang wajib, terutama ibadah puasa Ramadan dan ibadah wajib yang lainnya, serta ibadah-ibadah sunnah yang telah kita lakukan, yang telah kita tunaikan selama 14 hari kemarin, mudah-mudahan Allah jadikan sebagai pahala untuk kita dan sebagai penghapus dosa-dosa yang telah kita lakukan. Yang kedua, salawat dan salam tak lupa kita mohonkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa dicurahkan kepada seorang nabi yang terakhir dari semua atau segala nabi yang Allah ciptakan, yang Allah turunkan, yaitu Nabi besar, Nabi agung, Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi sekaligus Rasul yang menghantarkan kita dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang, yang dicahayai oleh cahaya iman dan cahaya Islam. Para pendengar, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, bulan Ramadan adalah dikenal dengan bulan Al-Quran. Artinya bulan ini diturunkannya sebuah kitab yang sangat istimewa, anugerah yang terbesar yang Allah berikan kepada umat ini, yaitu umat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan sebuah keistimewaan yang sangat besar. Mengapa demikian? Mari kita lihat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185, Allah menginformasikan bahwasannya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sesungguhnya Al-Qur'an itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui malaikat Jibril pada bulan Ramadan. Al-Qur'an sangat istimewa. Yang pertama tadi karena diturunkannya pada bulan pilihan Allah, bulan yang sangat mulia, bulan yang dinanti-nantikan oleh orang yang beriman, yaitu bulan Ramadan.
Kemudian malaikat yang dipilih Allah untuk menghantarkan dari langit menuju ke bumi, itulah malaikat yang paling mulia. Malaikat yang paling mulia, pemimpin dari segala malaikat, Sayyidul Malaikat, malaikat Jibril. Kemudian orang manusia yang diberikan anugerah, ketika malaikat Jibril turun, disampaikanlah kepada orang yang paling mulia, manusia yang paling mulia. Bahkan Allah pun memujinya dalam Quran surah Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin alim, yaitu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang yang maksum, yang ketika belum wafat sudah diberikan syafaat, diberikan keutamaan, yaitu terbebas dari api neraka dan sebagai penghuni surganya Allah, dan menikmati surganya Allah sampai beliau puas. Jadi bulan yang mulia diturunkan pada bulan yang mulia, malaikat yang mulia, dan orang yang menerimanya pun manusia yang paling mulia. Dan kita, apabila kita ingin mengamalkannya, kita membacanya, kita menghafalnya, kita mempelajarinya, maka disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW bahwasanya khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Kita ini orang-orang yang terbaik di antara orang-orang yang lainnya apabila kita ingin belajar Al-Quran, apabila kita ingin belajar dan mengajarkan Al-Quran. Kita ini termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dulu Rasulullah SAW suatu ketika sedang duduk bersama para sahabatnya dan menceritakan bahwasannya orang-orang sebelum kita itu ada yang usianya 80 tahun tetapi tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan maksiat. Kata baginda Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, waktu mereka 80 tahun itu digunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan membela agama Allah. Pada malam hari mereka mendirikan sholat malam. Pada siang hari mereka berperang, jihad fisabilillah, berperang. Ketika malam hari mereka beribadah kepada Allah, di siang harinya mereka berjihad, berperang di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mereka kerjakan selama 80 tahun. Bayangkan, tidak pernah melakukan dosa. Malamnya dia beribadah, siangnya dia berperang jihad dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu para sahabat yang mendengar kisah Nabi Muhammad SAW ini tertunduk, lesu. Mereka sedih. Wah Rasulullah, umur kita ini tidak sampai 80, 60, 70 saja. Bahkan kami baru mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, baru mengenal agama Allah Subhanahu wa ta'ala itu ketika usia 40 tahun. Bagaimana kami bisa menyamai ibadahnya mereka di zaman dahulu? Kata para sahabat sedih. Kemudian turun malaikat Jibril membawakan kabar gembira untuk Rasulullah SAW dan para sahabatnya kala itu, dan kita semua saat ini yang mendengarkan, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Quran surah Al-Qadar yang insyaallah bunyi seperti ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya
kami telah menurunkannya. Inna anzalna hu, kembali ke Al-Quran. Dan sungguhnya telah kami turunkan Al-Quran pada Lailatul Qadar, pada malam kemuliaan. Perlu kita garis bawahi saudaraku sekalian, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menggunakan kalimat atau kata lail atau lail, al-lail, tapi Allah menggunakan kata lailatan. Lailatan. Kalau lail itu artinya waktu malam secara keseluruhan. Jadi banyak malam-malam Ramadan, tapi Allah menggunakan kalimat lailatan. Ada ta di belakang, ta marbutah, ini menandakan bahwa keistimewaan, kekhususan. Jadi ada satu malam yang Allah katakan di situ adalah malam kemuliaan. Lailatul Qadar. Qadar itu ada 3 huruf. Huruf Qaf, Dal, dan Ra. Artinya mulia. Jadi Lailatul Qadar itu artinya adalah malam yang mulia. Hanya satu malam di dalam bulan Ramadan. Ada satu malam yang Allah khususkan, yaitu malam yang sangat mulia. Ayat yang kedua Allah informasikan kepada kita, wa ma adraka ma lailatul qadar. Apa itu malam kemuliaan? Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Malam kemuliaan itu adalah malam lebih baik daripada 1000 bulan. Jadi kalau kita konversikan, 1000 bulan itu jumlahnya kurang lebih 83 tahun. 83 tahun kita beribadah. Jadi satu malam kita beribadah pada malam itu, ya, pahalanya itu bagaikan kita beribadah selama 83 tahun atau lebih. Untuk Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjarannya kepada kita. Kalau ada orang yang sholat malam pada malam itu, pahalanya bagaikan dia sholat sunnah selama 83 tahun. Apabila ada orang yang membaca Al-Quran meskipun hanya satu huruf saja, misalkan Nun, surah Al-Qalam, satu huruf saja dia baca waktu malam itu, maka pahalanya bagaikan dia baca Nun, Nun, Nun sampai 83 tahun. Begitu istimewanya malam kemuliaan ini yang hanya ada di dalam bulan Ramadan, yaitu malam 1000 bulan atau malam lebih baik daripada 1000 bulan. Dan apabila kita bersedekah pada malam itu, maka Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran padanya bagaikan dia bersedekah selama 83 tahun. Allahu Akbar. Inilah kemuliaan yang Allah tawarkan kepada umat kita, umat Rasulullah SAW. Kalau dulu mereka zaman sebelum Nabi, mereka harus berperang, mereka harus beribadah semalam subuh selama 80 tahun. Tapi kita hanya satu malam saja, tapi kita sudah bisa mendapatkan semuanya. Bersedekah, ya, pahala infak, pahala membaca Quran, pahala zikrullah, pahala sholat malam kita dapatkan pada malam ini. Ayat berikutnya Allah informasikan kepada kita, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu para malaikat turun, dan malaikat Jibril pun ikut turun. Jadi
Jadi seluruh malaikat Allah perintahkan turun, termasuk malaikat pemimpin malaikat itu, malaikat juga turun ke bumi. Hingga dikatakan dalam Ibnu Katsir bahwasanya para malaikat itu lewat di depan orang yang beribadah di masjid, yang melakukan ibadah pada malam ini. Dan malaikat memberikan salam. Artinya malaikat itu mendoakan orang yang beribadah pada malam itu. Bayangkan Allah hadirkan para malaikatnya Allah, kemudian dia lewat di depan orang yang beribadah pada malam itu, dan para malaikat bersolawat mendoakan orang yang beribadah pada malam itu. Allah, inilah keutamaan malam Lailatul Qadar. Saking banyaknya malaikat yang turun pada malam itu, maka kalau kita lihat ciri-ciri malam kemuliaan ini adalah di siang hari itu tidak panas dan tidak juga hujan, mendung. Cahaya matahari pun kalah dengan cahaya para malaikat yang turun ke bumi. Untuk apa mereka turun? Para malaikat turun min kulli amr, untuk mengatur semua urusan. Maksudnya para malaikat itu mengatur semua urusan manusia. Jadi orang-orang yang berdoa pada malam ini, insya Allah Allah akan kabulkan. Malaikat akan mencatat si fulan bin fulan, si ini itu berdoa meminta ini, melakukan aktivitas ini, dan seluruh permintaan, seluruh hajat itu insya Allah Allah akan kabulkan. Karena ini malam kemuliaan, malam yang penuh berkah. Hanya ada pada malam di bulan Ramadan. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Maka sejahteralah malam itu hingga terbit fajar. Jadi sampai fajar itu kita merasa tenang, merasa gembira. Dan ciri-cirinya adalah ketika kita melaksanakan suatu ibadah pada malam itu, kita dimudahkan oleh Allah, diringankan hati kita untuk melangkahkan kaki ke masjid untuk i'tikaf, melakukan qiyamul lail, zikrullah, tilawah Quran, atau ibadah-ibadah yang lainnya. Allah mudahkan sampai terbit fajar. Karena jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah malam kemuliaan atau yang kita kenal dengan malam Lailatul Qadar. Malam apabila kita beribadah dalamnya, bagikan kita beribadah melebihi dari 1000 bulan atau 83 tahun. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan terkait malam kemuliaan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini dapat bermanfaat untuk para pendengar sekalian, khususnya para pecinta Al-Miftah TV. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menghidupkan di 10 hari terakhir Ramadan tahun ini dengan menghidupkan malam-malam tersebut, baik malam-malam genap atau malam ganjilnya. Mari kita raih malam kemuliaan ini dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan untuk kita melaksanakan hal tersebut. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang kami sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.